Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin dan kenapa aku sangat yakin berinvestasi di Bitcoin ini. Kalau misalnya teman-teman ikutin berita Bitcoin belakangan ini, kan Bitcoin harganya udah deket-deket dengan all time high-nya, bahkan sesekali menyentuh 110.000, 111.000, itu juga mengakibatkan Bitcoin market cap-nya itu semakin besar. Bahkan kalau misalnya teman-teman ikuti, Bitcoin itu market cap-nya udah berhasil menyalip salah satu perusahaan terbesar dunia, yaitu apa? Yaitu Amazon. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, sekarang Bitcoin udah menjadi aset kelima terbesar di dunia, teman. Bahkan mengalahkan Amazon dan juga mengalahkan Alphabet atau Google. Tinggal beberapa saat lagi, nanti kalau Bitcoin naik dikit lagi bisa ngalahin Apple, naik dikit lagi ngalahin Nvidia, naik dikit lagi ngalahin Microsoft, dan Bitcoin perlu bertumbuh lebih dari 10 kali lagi untuk nanti akhirnya bisa menyalip gold. Apakah itu bakal kejadian? Ya kita lihat aja ke depannya perkembangannya seperti apa. Kalau menurutku pribadi, nanti pasti juga bakal bisa kebalap satu persatu ya. Kamu boleh tulis di kolom komentar kira-kira bagaimana pendapatmu di tahun berapa Bitcoin itu bisa mengalahkan gold. Nah, bahkan salah satu survei di Amerika ini juga udah pernah melakukan survei, udah pernah coba dites. Ternyata di Amerika sekalipun orang saat ini udah lebih suka gold 2.0 atau Bitcoin dibandingkan dengan gold yang konvensional. Nih kamu bisa baca di sini 37 million Americans own gold. Tapi ada 50 million Americans own Bitcoin. Di sini kamu bisa lihat bahkan Bitcoin itu udah dimiliki lebih banyak ketimbang emas atau gold. Jadi menurutku pribadi, aku udah nggak akan kaget lagi kalau misalnya nanti Bitcoin bisa menyalip gold. Menurut aku ini cuma masalah waktu, cepat atau lambat ya teman. Di zaman sekarang, bahkan Bitcoin menjadi investasi yang jauh lebih digandrungi ketimbang gold. Apalagi nanti 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, tentunya akan semakin banyak lagi orang yang menggunakan Bitcoin. Nah, kalau misal kamu ikutin berita di market belakangan ini ada lumayan heboh berita di mana ada seseorang namanya James Wynn. Dia adalah seorang trader, tapi dia buka posisi besar banget teman, dia buka posisi sampai 1,2 billion USD. Kamu bisa lihat di sini, Hyperliquid Traders bet 1.25 billion on Bitcoin Surge. Jadi yang uniknya di sini adalah beliau pertamanya itu membuka posisi 1,25 billion. Dan itu udah pakai 40 kali leverage ya teman. Nah, awal-awal dia udah sempet portofolionya itu udah profit 40 million. Cuman sama dia nggak direalisasikan 40 juta dolarnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah market berbalik yang akhirnya posisi dia yang semula untung 40 juta dolar menjadi malah rugi 13 juta dolar. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang semula dia harusnya untung malah jatuhnya dia menelan kerugian yang besar banget. Nah, itulah juga alasanku kenapa aku nggak terlalu banyak main di futures ataupun ngelong ataupun nge-short ya teman. Aku kebanyakan mainnya cuma di spot market aja karena lumayan banyak kan komentar yang masuk, apakah aku main futures, apakah aku menggunakan leverage, gimana aku bisa membangun portofolio sampai miliaran, apakah aku menggunakan leverage di sana. Jadi sebenarnya aku pribadi nggak gitu main leverage ya teman, karena dari hal-hal seperti ini kita bisa lihat walaupun emang potensi keuntungannya itu sangat besar, tapi otomatis resikonya juga bisa menjadi sangat besar. Bahkan di sini aku pengen ngutip salah satu quotes dari Charlie Munger. Ini menarik banget ya teman. Beliau pernah bilang, smart man go broke 3 ways. Yang pertama liquor itu adalah minuman, kalau sering minuman keras. Yang kedua ada ladies, wanita. Yang ketiga adalah leverage. Tapi di sini intinya yang pengen ditekankan adalah sebisa mungkin kita nggak menggunakan leverage ya man. Cuman di sini apakah artinya kalau misalnya menggunakan leverage salah? Ya menurut aku pribadi juga nggak. Kalau misalnya kamu beneran yakin dengan posisi kamu beneran yakin dengan arah market, dan kamu mau ambil resikonya, ya menurut aku sah-sah aja. Tapi pastikan kalau teman-teman pengen ambil resiko pun, ambil resiko yang terkontrol. Jangan sampai udah kamu misalnya pakai leverage 40 kali, 50 kali, 100 kali, terus kamu all in, masukin semua dana kamu, ya emang sih, kalau misalnya kamu untung, nanti untungnya bisa besar banget. Tapi kalau misalnya salah-salah, bisa-bisa kamu menjadi minus ya, atau kamu kehilangan dana kamu. Maka dari itu, aku sangat menghindari hal yang satu ini. Aku adalah seorang yang cukup risk averse, jadi aku lebih suka main di spot market, aku terus membeli Bitcoin aja, kemudian aku panennya nanti bertahun-tahun, berdekade-dekade setelah aku lama berinvestasi. Nanti Bitcoin harganya udah menjadi sangat mahal, baru
saldo itu nanti pilihan pengen dijual atau di hold forever ya. Nah, berikutnya ini juga hal yang menarik banget. Tadi kita sempat bahas bahwa Bitcoin itu market cap-nya masih tergolong kecil, masih sekitar 2 triliun dolar. Kenapa aku bilang kecil di sini? Karena Bitcoin itu sebenarnya masih bisa bertumbuh jauh lebih besar lagi ketimbang nilainya saat ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, mungkin kamu boleh coba buka website ini, wuchart.com, Bitcoin Adoption S-Curve. Di sini kamu bisa lihat Bitcoin now officially has the same amount of internet user in 1999. Jadi kamu bisa lihat di sini penggunanya bahkan masih di bawah 5%, yaitu sekitar 4,7%. Dan kalau misalnya dibilang apakah itu besar, jawabannya itu masih kecil banget dan itu benar-benar masih early banget ya, teman. Itu kalau misalnya kita tarik ke zaman dulu, itu sekitaran sama kayak internet di tahun 99. Dimana sebelum tahun 2000 itu, internet adopsinya masih di bawah 5%, sekitar 4,7-4,8%. Dan kamu bisa lihat satu dekade setelahnya, 2 dekade setelahnya, berpuluh-puluh tahun setelahnya, itu adopsinya kian lama, kian meningkat. Dan itulah juga yang terjadi sama Bitcoin. Bitcoin sekarang itu masih di fase early banget. Penggunanya aja adopsinya masih di bawah 5%. Nah, nanti dia bakal membentuk S-curve, di mana di awalnya dia bakal bertumbuh secara signifikan, sampai nanti market cap-nya udah lumayan gede, adopsinya mungkin udah di atas 50%, baru dia pertumbuhannya bakal melambat. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa untuk saat ini, menurut aku pribadi, ini merupakan salah satu instrumen yang menarik untuk diinvestasikan. Nah, teman-teman juga bisa baca di sini dari Samson Mow, there are hundreds of trillions of dollar out there, and there are only 21 million Bitcoin. Do the math. Jadi di luar sana ada ratusan triliun dolar ya, man. Kamu bayangin itu jumlah yang luar biasa banget, uang itu ada sebanyak itu. Dan uang itu dari waktu ke waktu akan diprint terus, jadi selama uang itu diprint terus, global M2 money supply-nya bertambah, maka nilai uang akan semakin berkurang. Sedang Bitcoin, seperti yang teman-teman udah tahu di sini, pengingat aja Bitcoin cuman bakal ada 21 juta unit. Dan dari waktu ke waktu, itu jumlahnya semakin berkurang karena ada Bitcoin yang hilang lah, ada Bitcoin yang udah dipegang nggak bakal dilepas, ada holder-holder setia yang udah nggak bakal ngejual Bitcoinnya, dan sebagainya. Di situ kamu bisa lihat mana yang lebih langka, ratusan triliun dolar atau 21 juta Bitcoin. Jawabannya adalah 21 juta Bitcoin. Jadi kalau kamu punya satu aja, satu dibanding 21 juta, jauh lebih besar ketimbang jumlah yang kamu miliki dibandingkan dengan total keseluruhan dolar, karena keseluruhan dolar itu, angkanya, jumlahnya akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Makanya di sini Samson Mow bilang, do the math. Itu matematika yang simple banget ya, teman. Nah, ini juga post yang menarik banget. My money is in the bank. Tapi pada nyatanya, it's not a bank. Yang kedua, it's not money. Dan yang ketiga, it's not yours. Study Bitcoin. Karena di sini kalau misalnya bank pengen ngebekukan uang kita, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Hanya seperti sekali jentikan jari, itu dana kita bisa ke-freeze dan kita nggak bisa mengakses semua uang kita. Padahal uang itu adalah uang milik kita. Bahkan kalau misal kita pengen ngirim uang tersebut pun, pasti bakal ditanya-tanya keperluannya apa dan sebagainya. Berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin itu 100% milik kita. Itu adalah satu-satunya aset yang bisa dimiliki 100% dan sifatnya decentralized. Ini bahkan kalau misalnya aku kasih satu gambaran contoh, ini transferring fiat versus Bitcoin. Kamu bisa lihat kalau misalnya kamu ngirim menggunakan fiat money, itu transaksinya bakal beribad banget. Ada kita bakal melalui bank yang bakal ngurus ledger kita, terus nanti ada pihak ketiganya lagi, dari pihak ketiganya proses, baru ke penerimanya, kemudian nanti ada transaksi pihak ketiga dengan bank dengan penerimanya lagi. Jadi intermediaries-nya ini karena lumayan banyak pihak ketiganya, itu akan membawa kamu high fees, restriction, slowness, and closure. Sedangkan Bitcoin itu berbeda. Bitcoin itu sistemnya adalah kalau misal kita mengirim Bitcoin, semuanya bakal diproses oleh miner, karena di sini sistemnya adalah proof of work, di mana para miner itu akan mendapatkan uang dari memverifikasi transaksi kita. Jadi istilahnya dia yang membantu memverifikasi transaksi kita. Maka itu Bitcoin is open, peer-to-peer, secure, instant, and minimal fees. Itulah kenapa aset ini merupakan aset yang sangat superior. Kamu bayangin, kamu bisa dengan mudah mindahin aset dari satu negara ke negara lain dengan fee yang kecil banget. Kalau misal kamu pengen lihat contohnya, udah banyak contohnya orang di luar sana kirim ratusan juta dolar, kirim billions of dollar, bayar transaction fee-nya cuma berapa belas dolar atau berapa ratus dolar, di mana itu kan nggak seberapa dibandingkan uang yang dikirim. Itulah kehebatan dari Bitcoin ya, teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa baca satu perkataan
menarik banget ini dari Michael Saylor. By the time your financial advisor says it's okay to buy Bitcoin, it will cost $1 million. When they say it's a good idea, it will be $10 million. Jadi kenapa sekarang adalah saat yang tepat? Karena nanti pada saat harganya mahal, itu baru mereka, para financial advisor, akan merekomendasikannya ke kamu. Tapi itu harganya udah tinggi dan sama aja kamu udah telat ya teman. Sedangkan bagi kamu yang udah berinvestasi semenjak sekarang, itu kamu akan diuntungkan karena kamu bisa ride the wave, kamu bisa beli dengan harga yang lebih murah, sampai akhirnya nanti harga Bitcoin menjadi major dan menjadi sangat mahal. Tapi kita yang udah mulai berinvestasi di awal, tentunya portofolio kita akan bertumbuh secara signifikan. Itulah kenapa aku suka banget berinvestasi di Bitcoin. Kalau misalnya 10 tahun, 20 atau 30 tahun dari sekarang, mungkin Bitcoin marketnya udah mulai matang, ya pertumbuhannya mungkin nggak setinggi itu lagi. Ibaratnya di S-curve-nya itu udah lebih dari 50%, nanti pasti pertumbuhannya bakal melambat, ROI-nya bakal melambat juga ya men. Maka dari itu, itulah kenapa sekarang adalah saat yang tepat. Dari waktu ke waktu, ya kita bisa nambah posisi kita terus saja di Bitcoin. Ini salah satu orang yang berubah banget hidupnya, teman-teman pasti udah tahu CZ. CZ adalah salah satu orang yang paling sukses di dunia kripto. Kalau menurut aku pribadi, pasti Bitcoin dia itu ada banyak banget ya teman. Kamu bisa lihat dari tahun 2014, CZ the Binance founder sold his home, go all in on Bitcoin. Bayangin di tahun 2014 itu, Bitcoin kan masih murah banget ya teman. Harganya cuma sekitar $600, dia beli 1.500 Bitcoin. Kalau misalnya rumah dia, APT dia nggak dijual, itu sekitar $1,5 juta nilainya saat ini. Tapi karena dia jual, dia all in ke Bitcoin, 1.500 Bitcoinnya itu bahkan udah bernilai lebih dari $167 juta. Kamu bisa bayangin berapa banyak uang yang dihasilkan ya teman. Dan menurut aku pasti jumlah Bitcoin dia nggak cuman segitu, dia pasti punya banyak Bitcoin di atas jumlah ini ya teman. Di saat itu mamanya bilang dia bodoh, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, kita pasti nganggap dia adalah seorang yang sangat jenius karena dia bisa melakukan hal segila itu ya teman. Dan ini juga hal yang sama ke kalian semua. Mungkin di saat kamu melakukan apa yang Zizi lakukan, di saat ini kamu ngebeli banyak banget Bitcoin, orang bakal nganggap kamu bodoh ataupun aneh. Tapi 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, saat nanti Bitcoin udah mahal banget dan kamu punya lebih dari 1 Bitcoin, kamu adalah whole coiner, pasti nanti kamu dianggapnya orang yang sangat jenius. Jadi kira-kira seperti itu ya teman. Itulah kenapa dalam berinvestasi Bitcoin, kita usahakan kita investasi untuk jangka panjang. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru pengen mulai investasi, kamu bisa gunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!